Halo semuanya, Sobat Belajar Otodidak. Kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Untuk itu, agar tidak ketinggalan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali dengan tema cara mengirim lamaran melalui email. Oke, video kali ini kami persembahkan buat sobat yang habis kontrak terkena dampak pandemi COVID-19 dan pejuang lowongan kerja dan para lulusan baru 2020. Oke, sebelum kita pada tahap inti yaitu mengirim lamaran melalui email, kita melanjutkan terlebih dahulu rangkaian dari pemberkasan. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat CV, selanjutnya adalah berkas-berkas apa yang perlu dilampirkan dalam mengirim lamaran melalui email. Yang perlu diperhatikan adalah yang terpenting, file kita harus mempersiapkan terlebih dahulu file-filenya ya. Di sini ada ijazah, lalu KTP, NPWP dan lain sebagainya. Kalau sudah kita siapkan, caranya masih sama, klik insert lalu picture, setelah itu this device, lalu misalnya kita ingin mencantumkan KTP, dan perlu digarisbawahi oleh sobat sekalian bahwa tidak semua harus kita lampirkan. Jadi dalam lampiran berkas lamaran kerja itu yang paling utama adalah KTP. Terus yang selanjutnya mungkin bagi yang sudah memiliki NPWP, lampirkan NPWP-nya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan misal kita punya ijazah. Jadi sobat sekalian tidak harus melampirkan misalnya kayak SIM, tapi kalau ternyata persyaratan dari lamaran pekerjaan misalnya kita harus menjadi driver ataupun apa, berarti kita melampirkan SIM. Tapi kalau persyaratannya tidak menyebutkan bahwa kita harus melampirkan berkas-berkas tertentu, maka tidak perlu kita lampirkan. Oke, selanjutnya misalnya kita gabungkan lagi dengan kalau kita punya sertifikat, ada SKCK ya, kita lampirkan juga SKCK-nya. Setelah itu kita lampirkan misalnya kita pernah punya sertifikat ya, kita lampirkan juga. Dan kalau misalnya kita juga pernah bekerja, kita lampirkan surat pengalaman bekerjanya ataupun taklaring ya. Jadi poin utama dari berkas lamaran pekerjaan adalah ada KTP, ada NPWP, ada ijazah, ada SKCK, dan ada sertifikat. Kenapa tidak melampirkan misalnya surat keterangan sehat? Surat keterangan sehat nanti saja, ketika, ini hanya sekedar saran, ketika kita sudah dipanggil, ketika kita sudah memenuhi pemanggilan dan harus mensyaratkan kita membawa berkas surat keterangan sehat, ya baru kita siapkan. Tapi kembali lagi tergantung persyaratan. Nah, kalau sudah selesai pemberkasannya, bisa kita langsung save. Jangan lupa save-nya menggunakan, misalnya kita save di sini CV berkas, tulis nama kita, misal berkas selamat ya. Oke, kita save dengan PDF. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki CV yang menarik dan sudah menyiapkan berkasnya, lalu kita sekarang pada tahap mengirim email. Cara mengirim email, kita pastikan kita sudah login, lalu di sini ada tulis, kita klik ya. Dan saran dari saya adalah kita pastikan memiliki email yang
cukup formal ya. Misalnya nama kita Selamat Selalu, jangan alamat email kita Always Happy. Itu memang menarik, tapi menurut saya kurang tepat. Jadi gunakanlah nama kita yang sesuai. Misalnya namanya Selamat Selalu, berarti selamat selalu. Kalau ternyata sudah dipakai oleh orang lain, bisa 1, 2 ataupun yang lainnya. Jadi tidak nama-nama samaran ataupun nama panggilan. Oke. Kita kembali lagi pada tulisan kepada, artinya adalah tujuan email ini dikirim ya. Jadi misalnya di sini saya punya contoh alamat email perusahaan ya. Di sini ada maafin HRD @requirement @musasi dan lain sebagainya, ada banyak. Oke. Nah, yang harus kita ingat bersama bahwa jangan sampai menuliskan pada alamat email sebanyak mungkin. Misalnya kita memiliki koleksi alamat email HRD, misal ada 10-10-10-nya kita tulis di sini, itu tidak baik. Saya lebih menyarankan untuk menulisnya untuk satu email itu satu saja ya. Misal kita buat, anggaplah alamat emailnya belajar otodidak.bisa@gmail.com. Oke, setelah itu ke bawah. Ini alamat yang tertuju sudah kita buatkan, dan jangan lupa juga kita terkadang saya suka memperhatikan ada yang terlewat, yaitu tidak mengisi subjek. Subjek itu artinya adalah isi dari email ini. Jadi kalau misalnya tidak ada subjeknya, orang ketika melihat email kiriman email kita itu masuk di kotak masuknya yang di area sebelah sini, tidak mengetahui ini email apa dan dari siapa. Jadi saya sarankan misalnya kita tulis lamaran pekerjaan, misalnya lamaran pekerjaan posisi operator baru nama kita misalnya Selamat. Oke. Nah, lalu di sini barulah kita isi atau tuliskan pesannya. Misalnya saya sudah siapkan narasinya. Oke. Kita tuliskan di sini tanggalnya, lalu kepada yang terhormat Bapak Ibu manajer PT apa, lalu dengan hormat. Terus kita informasikan kita dapat iklan itu dari mana dan kita mau melamar pekerjaan bagian apa, lalu kita tulis nama kita, singkat saja di sini profil, lalu pendidikan. Setelah itu kita informasikan bahwa kita berminat untuk melakukan mengisi lowongan yang disediakan. Dan jangan lupa juga untuk ketika salam ditulis juga nama. Nah, kadang ini yang suka diabaikan. Kita hanya mengirim email, ketikkan alamat emailnya, lalu melupakan subjek dan melupakan isi. Ini dinilai kurang sopan. Oke, jika semua sudah terisi lengkap seperti ini, lalu kita melampirkan berkas-berkas kita ya. Berkasnya adalah misalnya di sini ada CV kita, lalu ada berkas. Nah, dua-duanya kita langsung lampirkan. Nah, oke, poin penting lainnya adalah saat kita melampirkan berkas ataupun lampiran dalam email lamaran pekerjaan, pastikan kita sudah merename ataupun melakukan penamaan ulang. Misalnya kita CV, jangan tulis CV saja, tapi tuliskan CV lalu tambahkan nama kita, karena pada aktualnya akan sangat banyak pelamar-pelamar yang masuk ke dalam HRD. Coba bayangkan jika semua pelamar hanya menuliskan CV dan berkas saja tanpa ada pembeda ini berkas siapa ataupun ini CV siapa, itu sangat menyulitkan ataupun membingungkan, sehingga
kita tidak dilirik karena ya impresi ataupun kesannya saja sudah tidak membantu gitu ya. Jadi pastikan namanya sudah cukup jelas, dan ini juga ketika sudah seperti ini coba kita kirim ya. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah terkirim ataupun belum, kita cek di sini terkirim. Nah, ya, kalau sudah terkirim artinya berkas lamaran kita sudah sampai. Inilah bedanya mengirim melalui paket atau pos dengan mengirim melalui email. Kita bisa memastikan bahwa itu sudah sampai. Kalau misal tidak sampai, biasanya ada di kotak masuk misalnya alamat email sudah tidak aktif, ataupun kita salah menulis alamat email sehingga ada notifikasi bahwa email ini tidak terdaftar di email manapun ya. Jadi jauh lebih murah, jauh lebih efektif dan efisien. Jadi kita harus bisa menyeimbangi kemajuan zaman. Oke, itu saja dari saya. Jika ada saran ataupun masukan, bisa sampaikan di kolom komentar atau kirim email. Kalau misalnya sobat sekalian pengen coba-coba gimana cara kirim email, silahkan percobaan saja kirimnya ke alamat kami belajarotodidak.bisa@gmail.com. Tetap semangat dan jangan menyerah, kita pasti bisa. Dan terima kasih, selamat berjuang.